Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam program wawancara eksklusif. Di setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi sore hari ini kami menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa ya. Edisi sore ini kita mengangkat tema penyesuaian harga BBM untuk keadilan masyarakat. Telah hadir 3 narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu, ada pakar ekonomi dari UNRAM, dan kemudian pakar komunikasi dari UIN Mataram, dan yang satunya perwakilan kelompok pemuda atau mahasiswa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena subsidi ini secara teori diperuntukkan untuk membantu rakyat miskin, gitu, membantu diarahkan ke penduduk yang memang memerlukan itu, kan gitu ya. Nah, dari hasil analisa saya, subsidi yang membengkak ini, APBN sudah bekerja keras ini. Jadi APBN itu bekerja 3 kali lipat dari subsidi tahun 2021 yang hanya 188, ini meningkat 500 sih, sudah 3 kali lipat nih di sini. Nah ini dialihkan ke keperluan untuk rakyat miskin. Karena 80% dari subsidi ini dinikmati oleh orang kaya, gitu ya. Jadi ini makin lama subsidi ini meningkat, makin salah sasaran, gitu ya. Saya yang mendukung kebijakan penyesuaian ini, karena semua ini sasarannya adalah bagaimana supaya uang ini dibelanjakan untuk orang-orang yang memerlukannya, keberpihakan. Jadi pertumbuhan ekonomi, ada pertumbuhan pendapatan yang berkualitas itu kalau tepat sasaran, gitu. Karena esensi dari pembangunan ini secara teoritis, pembangunan ekonomi, seberapa orang miskin yang bisa dibantu, gitu. Ini tujuan dari pemerintah ini harus kita pahami adalah mengelola uang negara ini supaya tepat sasaran, dinikmati oleh orang yang membutuhkannya. Itu yang proses sekarang. Dan pemerintah ini saya kira, bagi saya sebagai ekonom ini terlalu lama ini untuk menaikkan. Tapi pemerintah ini cukup berhati-hati. Pemerintah ini mendengar saran, Bagi saya ini seharusnya sudah 1-2 bulan lalu lah penyesuaian. Karena ini merelokasi anggaran yang sekarang dinikmati oleh orang yang kaya, seperti BBM, Pertalite, solar, kemudian Pertamax, kemudian LPG. Itu kalau solar itu 65% itu subsidinya, karena harga solar sekarang 5.500. Harga solar, harga keekonomian itu 14.000. Begitu juga Pertalite dibayar 7.500 saat ini ya, 7.000. Harga keekonomiannya 13.500. Nah, yang sedikit subsidinya Pertamax, karena itu memang untuk orang yang menengah ke atas. Jadi poin yang ingin saya katakan adalah pemerintah harus segera menyesuaikan ini supaya APBN belanja ini tepat sasaran. Uang 502 triliun itu sama dengan membangun 3.333 puskesmas, coba. Untuk orang miskin puskesmas ini dengan rata-rata satu puskesmas itu sekitar 150 miliar. Sama dengan membangun 3.500 jalan tol. Sama dengan membangun 227 sekolah dasar. Ya, satu sekolah dasar itu dikalkulasi sekitar 12 miliar gitu ya. Jadi ini penting. Jadi harus dipahami bahwa tujuan dari penyesuaian ini adalah mengefektifkan anggaran ini supaya percepatan kinerja untuk pengentasan kemiskinan ini meningkat. Karena kondisi saat ini ekonomi sebenarnya dalam kondisi sulit karena ada inflasi, gitu ya. Tapi pemerintah, ada kekhawatiran saya penyesuaian ini menyebabkan inflasi. Tapi pemerintah saya kira sudah melakukan upaya-upaya minimal merencanakan, karena ini belum ada kenaikan ya. Merencanakan untuk mengantisipasi itu, dipikirkan semua. Dalam ilmu ekonomi ada kurva indifference. Jadi antara biaya dengan produk itu. Jadi pemerintah ini dengan uangnya APBN ini memilih pilihan-pilihan yang tepat dari sebuah di sepanjang garis kurva itu
supaya paling banyak dinikmati, paling banyak mensukseskan indikator-indikator pembangunan, indikator mengurangi pengangguran, bagaimana mengurangi kemiskinan. Memang tidak bisa terlalu halus sekarang karena posisi sulit ini. Betul. Cuma kita bagaimana mengambil pilihan, dua pilihan sulit, dua pilihan buat si malakama. Yeah. Kita yang pilih yang paling minim efeknya terhadap APBN. Saya kira gitu. Baik. Jadi harus dipahami bahwa ini tujuan merelokasi supaya efektif dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkannya. Oke, baik. Sebenarnya tujuannya sudah tepat sebenarnya kan. Eksekusinya ya menunggu proses saja sebenarnya. Baik. Kemudian saya minta tanggapan dari Dr. Kadri mungkin soal dari penyelesaian ini juga, mungkin komunikasi yang dilakukan pemerintah soal penyelesaian seperti apa menurut Pak Dokter? Ya. Terima kasih Mas Diki. Rencana penyesuaian harga BBM ya oleh pemerintah. Memang saat ini kalau kita men-tracking respon-respon awal dari masyarakat ini kan sudah mulai terlihat ya. Tapi yang paling penting menurut saya bagi kita rakyat ini, siapapun masyarakat Indonesia yang akan berhadapan dengan kebijakan penyesuaian harga BBM ini, kita harus memiliki prasangka baik ya menurut saya terhadap pemerintah. Prasangka baik itu dalam arti bahwa pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan atau merencanakan sebuah kebijakan, termasuk dalam hal ini adalah rencana penyesuaian harga BBM ini, mereka sudah menghitung dan mengkalkulasi berbagai manfaatnya, termasuk mungkin mengantisipasi berbagai dampak dari kebijakan itu. Apa yang dijelaskan oleh senior kita pakar ekonomi UNRAM Pak Dr. Iwan Harsono tadi, saya kira itu juga yang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Apalagi kita sadar bahwa di internal pemerintah itu banyak orang-orang yang memang sudah memiliki kompetensi keilmuan yang bisa menghitung itu. Mereka sudah diskusi banyak, sudah mempertimbangkan hal-hal yang lebih bermanfaat ya bagi perekonomian Indonesia, tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya adalah kita sebagai rakyat harus memiliki prasangka baik pada pemerintah, dan saya secara pribadi melihat bahwa rencana penyesuaian harga BBM ini adalah rencana baik yang dihajatkan untuk menyelamatkan ekonomi bangsa ini sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Karena 80% dari subsidi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Iwan itu dinikmati oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan itu. Jadi menurut saya harus berprasangka baik. Nah, kalau kita menganggap bahwa pemerintah sudah mengkalkulasi itu untuk hal-hal yang baik bagi rakyat dan bagi bangsa ini, menurut saya itu saja tidak cukup. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana rencana baik tentang kebijakan penyesuaian harga BBM itu dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham dan mengerti apa sih sesungguhnya niat baik pemerintah itu. Jadi manfaatnya apa dijelaskan, terus ketika ada dampaknya antisipasinya apa juga dijelaskan. Ya. Mungkin sudah, tapi saya melihat belum maksimal gitu ya. Perlu dilakukan sebuah cara-cara yang inovatif ya dalam mempublikasikan rencana kebijakan penyesuaian harga BBM ini, sehingga pemahaman masyarakat terhadap rencana ini juga komprehensif, menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Saya khawatir sebuah dalam sejarah kebijakan penyesuaian harga BBM di beberapa tahun yang lalu kan selalu direspon dengan ada masyarakat kita yang merespon dengan cara-cara yang tidak bagus, katakanlah ada demo-demo yang anarkis. Menurut saya cara-cara seperti itu bukan sebuah cara yang bijak dan tidak menyelesaikan persoalan menurut saya. Perlu ada dialog, perlu ada diskusi yang bagus, perlu ada masyarakat perlu mendengar
apa sesungguhnya maksud dari kebijakan ini, sehingga masyarakat juga mengerti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Bila proses dialog ini berlangsung dengan bagus, saya kira turun ke jalan apalagi dengan cara-cara anarkis itu bukan lagi zamannya menurut saya. Sekarang zaman dialogis, kita berdiskusi yang bagus, mendengarkan penjelasan yang baik, dan termasuk pemerintah juga harus secara masif ya mensosialisasikan rencana ini, rencana baik ini, sehingga masyarakat yang mungkin belum terlalu paham akan lebih paham, atau yang tidak paham sama sekali akan paham. Saya kira intinya adalah harus ada komunikasi yang baik, yang masif terhadap rencana yang baik. Itu Mas Diki. Baik, terima kasih Dr. Kadri. Mungkin yang sering bersuara di jalan ya, sering demo ya, mungkin ini sahabat kita ada Bung Ali Mukmin ya dan kawan-kawan. Mungkin kita pengen dengar nih dari penyesuaian harga BBM ini sebenarnya apa sih tanggapan teman-teman dari pemuda bahkan mahasiswa di situ? Tadi mungkin sudah dijawab semua oleh senior atau kanda saya mungkin, karena ini orang tua kami di Mataram juga, dua tokoh ini Bang. Jadi kalau kami di mahasiswa itu Bang melihat situasi persoalan BBM ini, ada dua kemungkinan yang kami ambil biasanya, yaitu jalur komunikasi yang baik, tentunya dengan cara yang baik juga. Yang kedua itu bila komunikasi itu biasanya tidak bisa disampaikan, biasanya jalan demonstran itu mungkin jalan terakhir. Tapi saya melihat kondisi yang terjadi hari ini, justru saya berpikir dua kali untuk melakukan aksi itu. Bukan berarti nafas saya untuk berjuang di jalanan juga kurang gitu. Tapi kenapa? Karena saya melihat situasi BBM hari ini itu bukan ucuk-ucuk naik gitu kan. Pasti ada satu peristiwa yang luar biasa yang mendorong peristiwa ini kenapa BBM ini bisa naik gitu. Ya tentu kita bisa menyadari secara bersama di dunia hari ini terjadi satu peristiwa yang maha dahsyat lah, sehingga ekonomi dan inflasi tadi justru merugikan bagi negara-negara kita yang berkembang hari ini. Dan itu juga menjadi satu ancaman juga bagi kita di Indonesia ini. Oleh karena itu saya pikir melihat situasi ini, maka tentu harapan besar kami dari mahasiswa, pemuda dan aktivis, tentu harus ada satu rekomendasi kami khususnya untuk pemerintah itu agar bisa memperhatikan dengan baik. Karena BBM ini bukan hanya pada sektor kenaikan harga minyak, gas atau lain-lain, tapi juga akan berdampak pada sektor yang banyak gitu, termasuk pendapatan masyarakat, ya dan lain-lain hal lah saya pikir kalau udah bahas BBM ini. Tapi ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi, pakar komunikasi UIN tadi, justru saya menarik saya pikir. Karena apa? Bahwa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini, tentu kita harus menghadapi dengan cara-cara yang ilmiah, cara-cara yang intelektual. Ya bukan berarti saya sebagai mahasiswa membatasi juga ruang teman-teman aktivis lain untuk tidak melakukan gerakan aksi massa dan lain-lain. Karena bagi kami mahasiswa itu dijauhkan dari dunia gerakan itu juga tidak seindah sejarah lah kalau bahasa kami di dunia jalanan ini. Tapi karena melihat situasi, justru yang memungkinkan yang kita harus lakukan hari ini adalah merekomendasi tadi agar pemerintah juga harus bisa menyesuaikan kemudian soal BBM yang disubsidi tadi tepat pada sasaran. Jangan sampai hanya dinikmati hanya segelintir orang, hanya dinikmati oleh pengusaha-pengusaha pemburu rente kalau bahasa kami yang di mahasiswa ini. Jadi hanya menguntungkan satu pihak. Yang kami mau itu adalah ketika BBM ini dinaikkan lalu kemudian disesuaikan,
maka berdampak besar bagi seluruh kepentingan rakyat itu. Kepentingan masyarakat umum lah pada akhirnya. Bukan hanya menguntungkan satu pihak atau pihak lain. Sekiranya begitu Bang, kira-kira. Oke, itu langsung dari perwakilan pemuda atau mahasiswa di NTB yang menyampaikan tanggapannya. Baik, saya kembali ke pakar ekonomi ya. Menurut Pak Dokter, apa sih pentingnya pemerintah menyesuaikan harga BBM di saat ini? Di momen-momen seperti ini apa pentingnya? Jadi pemerintah itu begini, dalam ada APBN kan? Ya. Jadi 1 tahun di 2022 ini sudah merencanakan. Jadi uang sekitar 227 triliun, tambah ada tambahan pendapatan 400, sekitar 700 triliun itu udah direncanakan untuk digunakan apa, gitu ya. Salah satunya adalah untuk subsidi BBM. Untuk bansos. Ya. Bansos itu 411 triliun. Kemudian untuk jalan tol, untuk dan lain-lain, banyak hal. Ketika penggunaan dana untuk BBM ini membengkak, jadi akan terkurangi dana-dana yang lainnya. Jadi ini perlu ada kekhawatiran umum dalam pikiran beberapa orang, saya kira, bahwa dengan menyesuaikan ini akan berdampak pada penyelesaian harga-harga komoditi yang lainnya, ada efek multipliernya. Ketika jadi banyak ekonom yang memperkirakan bahwa dengan ada penyesuaian akan berdampak pada inflasi sekitar 8%, begitu ya. Akan berdampak terhadap kemiskinan. Tapi saya lihat pemerintah ini sebelum menaikkan, ini belum dinaikkan nih kan? Ya, belum. Rencana belum disesuaikan, gitu ya. Betul. Rencana penyesuaian ini pemerintah sudah antisipasi lebih dulu. Nah, jumlah orang miskin di Indonesia itu ada sekitar 24 juta. Wah. Ya, gitu ya. Dan saya lihat di TV kemarin Bapak Presiden sudah jalan ya. Membagikan, memproteksi lebih dulu ini, memproteksi lebih dulu, antisipasi terhadap kelompok-kelompok yang rentan, ada kekhawatiran. Tapi satu hal saya kira yang kita harus pahami adalah kita berbaik sangka saja dengan ini, sambil tugas-tugas mahasiswa itu untuk mengontrol, untuk mengawasi gitu. Pemerintah ini sudah punya program. Tujuan penyesuaian ini adalah supaya memproteksi orang-orang miskin, memproteksi tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati gitu ya. Jadi ada peningkatan dari penyesuaian ini, ada sejumlah uang yang dipakai untuk meningkatkan bantuan sosial. Nah, tugasnya mahasiswa saya kira kita semua adalah memastikan yang hampir 500 triliun bantuan sosial itu tepat sasaran. Itu kontrol, fungsi kontrol mahasiswa dan akademisi saya kira. Jadi ini pilihannya harus disesuaikan supaya jangan uang yang ditujukan untuk orang miskin ini dinikmati oleh orang kaya. Nah, pilihan-pilihan lain saya sudah beberapa bulan sebelumnya, niat baik pemerintah ini salah satunya adalah dengan cara ada pakai My Pertamina gitu ya. Betul. My Pertamina itu tujuannya esensi sama penyelesaian. Jadi yang sepeda motor enggak usah ada proteksinya lah ya. Yang sepeda motor, kemudian yang mobil yang CC di bawah 150, saya kira di bawah 2000 masih banyak subsidi. Betul. Orang yang 2000, saya 2000 cc tidak perlu subsidi kan? Ada subsidi. Tapi semuanya hitung-hitungan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk penyesuaian itu semua itikat baiknya untuk supaya anggaran ini punya efek multiplier yang banyak untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan tujuan semua pembangunan bagaimana mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya amati kalau dibiarkan ini subsidi yang membengkak ini
Jadi akan sulit dicapai itu. Ya. Jadi anggaran ini dipakai untuk direlokasikan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Saya kira gitu. Jadi itu poinnya itu. Poinnya itu mengatur keuangan ini supaya yang menikmatinya itu tepat sasaran. Tepat sasaran. Jangan seperti saat ini BBM kan dinikmati oleh hitungan-hitungan penelitian itu 80% orang mampu. Orang mampu ya. Termasuk saya ini tidak perlu subsidi BPN, kita taat lah Iya, kalau iya, naik ya. Kalau disesuaikan kita mengikuti. Mengikuti ya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa saya kira bagaimana memahami ini ya, dan terus mengawasi penggunaan subsidi itu tepat sasaran di masyarakat. Saya kira begitu. Baik, terima kasih pakar ekonomi. Kemudian perlu juga tanggapan dari pakar komunikasi ya. Kenapa pemerintah penting menyusulkan harga BBM? Begitu bisa ditanggapi, Pak Dokter. Iya. Kalau alasan kenapa harus menyesuaikan harga BBM ini kan ada pertimbangan ekonominya kan itu ya. Tadi hitungannya sudah dijelaskan oleh akademisi dari Fakultas Ekonomi kan itu kan. Ya. Kalau saya melihat karena hitungannya itu adalah hitungan ekonomi, tentu pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat, dia pasti akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Salah satu kepentingan rakyat tadi yang sudah dijelaskan adalah agar ada rasa keadilan ya sosial bagi rakyat yang miskin. Sebab subsidi yang dihajatkan untuk kaum miskin tapi dalam prakteknya itu dinikmati dalam hitungan ini ya riset hipotesisnya itu sekitar 80% ya 80%. Ini kan tidak adil kan gitu ya. Yeah. Nah, alangkah adilnya kalau apa yang dianggarkan itu ya itu bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat melalui beberapa program ya, baik di perlindungan sosial misalnya dan berbagai kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, karena ini sekali lagi adalah niat baik, menurut saya masyarakat juga harus memiliki prasangka baik terhadap ini. Karena dalam perspektif komunikasi dan konsep komunikasi yang saya pahami, salah satu penghambat komunikasi yang bagus, yang baik, yang efektif itu adalah ketika ada prasangka di dalamnya. Gitu ya. Jadi prasangka itu adalah faktor penghambat utama dalam komunikasi antara masyarakat, termasuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Nah, ketika masyarakat masih punya prasangka yang tidak bagus atau sudon ya terhadap rencana ini, menurut saya mereka tidak akan pernah bisa menerima alasan apapun dari pemerintah. Oleh karena itu, salah satu hal yang bisa menjamin kebijakan ini tidak ada resistensi menurut saya, yang pertama harus ada prasangka baik dari masyarakat. Yang kedua, harus ada ruang pertemuan yang bisa dijadikan sebagai wadah komunikasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan penyesuaian harga ini dengan masyarakat yang akan mendapatkan manfaat maupun dampak sementara dari kenaikan ini. Nah, di ruang pertemuan itulah mereka bisa berkomunikasi dengan bagus. Tadi Mas Mumin sudah mengatakan bahwa opsi pertama dari teman-teman mahasiswa itu adalah komunikasi dan dialog kan itu ya. Tentu dialog ini harus dipilih dialog-dialog yang lebih elegan, dialog-dialog yang lebih komunikatif, dialog-dialog yang efektif. Bukan dialog-dialog jalanan menurut saya yang justru itu memunculkan masalah baru ya. Kalau yang niatnya dialog di jalan itu untuk menyelesaikan masalah, tapi dengan memacetkan lalu lintas, apalagi dengan merusakkan fasilitas umum, itu adalah masalah baru juga. Artinya ingin menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Itu saya kira dalam konteks komunikasi tidak efektif. Oleh karena itu sekali lagi hilangkan prasangka, karena prasangka itu adalah
penghambat utama komunikasi, bangun dialog yang bagus, bangun forum-forum yang elegan, di situ dengan pikiran-pikiran yang dingin, yang cerdas, kita mengelaborasi seluruh hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyesuaian harga ini sehingga semua bisa memahami. Jadi argumentasi, bukan adu fisik, apalagi adu-adu yang lain-lain yang aneh-aneh yang membuat merusak bangsa ini. Kita harus dapat pelajaran lah dari kebijakan-kebijakan penyesuaian sebelumnya. Jangan sampai makin hari, makin tahun justru tidak produktif cara-cara kita untuk berdialog dalam hal ini. Saya kira itu, Mas Diki. Baik, selanjutnya mungkin ini dari kacamata pemuda atau mahasiswa ya, soal kenapa pemerintah penting menyelesaikan harga BBM. Mungkin perlu ada tanggapan dari. Oke, baik. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Abang pakar ekonomi. Nggak jauh sih dari yang disampaikan bahwa segala persoalan itu saya pikir bisa dikomunikasikan, Bang. Yeah. Jangankan sekelas kepentingan semua yang kita bahas ini, jangankan sekelas kepentingan rakyat, Yeah. kepentingan pribadi aja, konflik aja bisa kita selesaikan jika di dalamnya komunikasinya yang mendahulukan pikiran baik gitu. Itu saya pikir poin sebenarnya. Nah, kenapa mahasiswa itu butuh melakukan penyesuaian terhadap BBM? Karena ini untuk menghindari daripada kajian-kajian yang justru tidak mengarah. Maksudnya bukan berarti di teman-teman mahasiswa itu juga tidak punya landasan kajian, mereka punya. Tetapi juga butuh pemerintah yang menjadi bagian yang memfull up, yang membacking daripada kajian itu agar tereksekusi gerakan itu, maksud saya. Nah, kenapa? Karena kekhawatiran kami atau khusus saya mewakili, jangan sampai ketidakpastian tadi, ketidakteraturan tadi justru melahirkan konflik-konflik kecil antara kekuasaan dengan mahasiswa lah. Karena bagi mahasiswa itu tidak ada kebenaran selain kebenaran rakyat lah yang dibahas. Nah, tapi karena saya pikir tadi, Bang, kenapa harus melakukan penyesuaian terhadap BBM ini agar persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Dan yang kedua, agar persoalan BBM ini atau bisa diselesaikan dan bisa dikomunikasikan. Itu yang terpenting bagi kami khususnya di mahasiswa. Termasuk juga soal BBM yang diberikan subsidi hari ini. Kenapa? Agar tepat pada sasaran, agar tidak dinikmati oleh segelintir orang yang justru memanfaatkan situasi seperti ini. Kalau semasi BBM ini dalam konteks penyesuaian lalu bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak, saya pikir di mahasiswa kami tidak ragu untuk melakukan dukungan dan lain-lain. Tapi kalau seandainya penyesuaian justru tidak tepat pada sasaran, maka kemungkinan besar kami bertanda tanya kan, kita tanda tanya apa yang terjadi gitu. Nah, ini saya pikir harus ada satu komunikasi yang baik mungkin di lintas pemerintah dan mahasiswa, khususnya kami yang di jalanan, agar sekiranya persoalan-persoalan ini bisa disampaikan langsung gitu. Jadi jangan ketika mahasiswa demo justru di DPR misalnya atau di pemerintah apapun tidak mau ketemu mahasiswa. Nah, justru persoalan ini bisa diselesaikan kalau antara mahasiswa, antara yang menuntut dengan yang punya kapasitas tadi bertemu dan berbicara yang baik itu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di bangsa ini. Karena asas tertinggi kita ya, kita pikir musyawarah mufakat itu. Ya, sekian, Bang. Oke, baik. Mungkin yang menarik ini langsung saya mengarah ke pakar komunikasi. Idealnya komunikasi pemerintah dan masyarakat seperti apa sebenarnya? Pak Dokter, bisa ditanggapi? Iya, tadi saya sudah katakan bahwa komunikasi yang efektif itu ketika tidak ada
prasangka, ya itu yang pertama karena itu penghambat noise-nya. Ya. Terus yang kedua segala persoalan-persoalan apa yang diantara misalnya pemerintah dengan masyarakat yang belum bisa ketemu pikirannya, itu butuh ruang komunikasi. Tadi Mas Mumin sudah mengatakan bahwa ruang komunikasi selalu terbuka bagi teman-teman mahasiswa. Nah sekarang pertanyaannya adalah pada saat mana harus ini dikomunikasikan? Kalau menurut saya paling tidak ada 3 titik krusial ya, konteks penyesuaian harga BBM ini harus timing komunikasinya harus dilakukan. Yang pertama adalah pra keputusan ya. Kenapa penting di pra? Karena ini harus ada prakondisi, harus ada penjelasan-penjelasan lebih awal kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham dan lebih siap untuk menghadapi kebijakan yang baik itu. Terus yang kedua adalah di saat kebijakan itu sudah diputuskan misalnya, itu juga butuh komunikasi yang intens ya dengan teman-teman mahasiswa dan masyarakat agar benar-benar keputusan ini bisa dipahami dan bisa dikawal dengan baik. Dan yang paling penting adalah pasca keputusan itu, karena keputusan penyesuaian BBM ini kan kenaikan BBM, putusan penyesuaian harga BBM ini kan juga setelah diantisipasi ya langkah-langkah antisipatif dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penyesuaian itu. Nah tentu saja mahasiswa dan masyarakat tidak terhenti berkomunikasi dan berdiskusi itu pada saat sebelum dan di saat kebijakan itu. Tapi setelah kebijakan itu, apa yang harus dilakukan adalah teman-teman dengan fungsi sosial kontrolnya, mahasiswa dan masyarakat ini bisa mengawal proses misalnya subsidi yang benar itu, kompensasi penyesuaian harga BBM itu, jaringan pengaman sosial itu harus dikawal menurut saya untuk memastikan bahwa janji pemerintah akan adanya penyesuaian ini adalah untuk keadilan dengan memberdayakan masyarakat-masyarakat yang miskin yang sekian puluh juta yang dijelaskan oleh Pak Iwan tadi, sehingga benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu menurut saya kalau cara-cara komunikasi seperti ini bisa dilakukan, maka tidak akan terhenti proses dialog itu. Karena proses dialog itu tidak terhenti, tidak ada lagi ruang untuk turun di jalan menurut saya. Tidak ada lagi ruang untuk mengambil panggung-panggung yang anarki, panggung-panggung yang tidak produktif. Sehingga diganti dengan panggung-panggung dialog yang lebih produktif. Sehingga proses pencerahan. Apalagi mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa ini kan masyarakat akademik yang selalu mengedepankan nilai-nilai yang akademis, yang ilmiah untuk menyelesaikan persoalan. Pilihan dialog dan cara komunikasi seperti itu menurut saya yang harus dilakukan, dan pemerintah juga menurut saya harus terbuka dalam hal ini sebagai representasi cara berdemokrasi yang bagus itu adalah harus ada proses keterbukaan, harus ada proses dialog, tidak ada yang ditutup-tutupi, kebijakan itu dikomunikasikan secara transparan, dan proses implementasi kebijakan juga harus dilaksanakan dengan bagus sehingga semua orang bisa mengontrolnya. DPR bisa mengontrolnya, masyarakat juga bisa mengontrolnya, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Kedustaan itu kan adalah sebuah hambatan komunikasi. Ketika ada keterbukaan, ketika ada dialog, tidak ada kedustaan, tidak ada hambatan, dan komunikasi yang bagus itu akan menjamin proses pembangunan bangsa ini akan berlangsung dengan bagus tanpa ada hambatan-hambatan dan konflik-konflik horizontal yang terjadi. Saya kira itu Mas Diki. Baik, terima kasih pakar komunikasi ya. Kemudian berikutnya saya akan bergeser ke pakar ekonomi. Apa ini ada dampak perekonomian global sehingga ada rencana penyesuaian kenaikan BBM? Silakan tanggapannya Pak Dokter. Jadi selama 2 tahun terakhir setelah COVID, ekonomi kita itu kan mengalami fluktuasi ya. Kemudian ditambah lagi dengan suasana perang Ukraina. Perang Ukraina itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dampak yang pertama adalah terjadi hambatan komoditi. Ketika bicara ekonomi itu bicara 3 hal: produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi distribusi ini terhambat akibat seperti Ukraina itu penghasil gandum terbesar, kemudian beberapa keperluan berinteraksi, kemudian terjadi dampaknya adalah kenaikan
aftur 100%. Kemudian terjadi kenaikan tiket pesawat ke Iya, Bima. betul. Nah, itu ekonomi ini berdampak semua. Dampaknya ini aftur kan salah satu BBM juga kan. Betul. Nah, ada kenaikan sehingga pemerintah ini harus menomboki selisih itu. Wow. Jadi rencana saya tahun 2021 subsidi itu subsidi BBM dan kompensasi itu jumlahnya 188 triliun. Iya. Jadi APBN ini bekerja keras sehingga sekarang mendekati 502 triliun. Dan kalau dibiarkan akan ada tambahan 169 sekitar jadinya sekitar 700 triliun. Iya. Dan kalau saya presiden, pemerintah ini akan terganggu pembangunan yang lain. Betul. Karena pemerintah, kalau saya analisa saya ini terlalu lama mengambil putusan ini karena terlalu banyak uang dibakar di jalan Wah. oleh orang-orang yang kaya kan, Ya, betul. gitu kan sasarannya. Dan uang 502 triliun itu kalau ditambah terus subsidinya menghambat target-target pemerintah untuk mencapai sejahtera itu. Iya. Kita sepakati untuk mencapai sejahtera itu ada indeks pembangunan manusia. Betul. Indeks pembangunan manusia supaya ada kemajuan pembangunan. Ada 3. Pertama, kita bangun kesehatannya. Iya. Harus sehat kan di kampung Harus. kan? Nah, itu uang 502 triliun itu kalau dibangun rumah sakit itu setara dengan 3.333 rumah sakit. Iya. Skala menengah yang nilai per rumah sakit 150 miliar. Setara dengan biaya membangun puskesmas. Jadi jumlah membangun puskesmas itu 12 miliar satu puskesmas, sama dengan membangun 41.000 puskesmas di Indonesia. Wah. Dan setara dengan uang ini Iya. setara dengan membangun sekolah dasar. Angka rata-rata untuk membangun sekolah dasar itu sekitar 3 miliar, itu sama dengan membangun 227.000 sekolah dasar. Iya. Sama dengan membangun untuk ekonomi maju kan, distribusi lancar itu bangun ruas tol baru. Ruas tol baru itu harganya 142 miliar per kilometer. Dan itu sama dengan 3.000 kilometer. Apa makna yang ingin saya tekan dengan angka-angka itu adalah bahwa kalau diteruskan subsidi yang membantu yang salah sasaran karena dinikmati oleh orang kaya ini, akan terkorbankan indikator pembangunan yang menjadi tujuan. Pertama, membantu, ya IPM itu pertama membuat masyarakat sehat, harus disiapkan obat-obat rumah sakit ya. Ya. Kedua, membuat rakyat itu berpendidikan, dibangun sekolah-sekolah. Ketiga adalah bagaimana membuat ekonomi maju. Beberapa indikator untuk memajukan ekonomi itu adalah mendorong produksi, mendorong distribusi, dan mendorong peningkatan konsumsi. Pembangunan jalan tol bagian dari melancarkan distribusi barang dan jasa. Pembangunan tol laut dan lain-lain ini dikhawatirkan akan terhambat semua. Di akhirnya adalah kita tidak bisa capai target-target RPJM, rencana pembangunan. Yeah. Kalau di NTB namanya rencana pembangunan daerah yang merupakan perda. Yeah. Di nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional itu undang-undang. Di level kabupaten dan provinsi dan kota itu perda. Perda itu undang-undang kesepakatan tertinggi. Jadi kalau dibiarkan begini kita tidak akan tercapai kesepakatan kan. DPR mewakili rakyat disepakati di RPJMD itu direncanakan di NTB terjadi penurunan persentase masyarakat miskin, pengurangan pengangguran, walaupun ini catatan ya, walaupun dengan penyesuaian ini akan mengganggu juga indikator itu. Tapi pemerintah ini lagi bekerja dan belum ini dinaikkan ini. Belum. Pemerintah ini lagi mengantisipasi semuanya. Jadi pemerintah ini lagi berpikir, jadi ekonom-ekonom dipanggil, komunikasi dipanggil, bagaimana yang terbaik dengan uang ini. Bagaimana pilihan-pilihan terbaik untuk mencapai kesejahteraan yang merupakan amanah pembukaan undang-undang. Tujuan pemerintah ini bagus.
bagaimana mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dengan uang APBN yang ada ini. Iya. Ini terlalu banyak untuk orang kaya ini. Kurangi. Tidak dikurangi. Ini relokasi penyesuaian anggaran supaya lebih banyak orang yang senang. Gitu loh, senang kan. Memang ini harus dikawal kan? Ya, betul. Janji pemerintah umpama meningkatkan dana perlindungan sosial. Saya lihat rencana APBN 2023 itu dana bansos itu meningkat dari 413 triliun meningkat 11%. Diambil dari sini. Dari uang yang dibakar di jalan ini. Mari kita pakai bangun rumah sakit, Betul. kita pakai untuk bangun SD, kita pakai Puskesmas, untuk ya. puskesmas. Dan ini adalah indikator janji pemerintah peningkatan kesejahteraan yang saat ini diukur dengan indeks pembangunan manusia. 3 indikator. Pertama, membangun ekonomi. Kedua, membangun kesehatan supaya tidak banyak yang sakit. Ya. Kalau sakit kan tidak bisa senang-senang kan. Membangun kapasitas untuk mencari uang, pendidikan. Betul. Karena makin berpendidikan orang, makin tinggi pendapatannya. Jadi catatan utama saya dari semua itu adalah mari kita mengamatinya dan memahami adalah bukan membebani rakyat ini, mengalokasikan supaya yang bahagia ini lebih bahagia. Orang kaya kan sudah kaya orang kaya ini. Saya kira begitu poinnya ya. Dan ini tugas kalian, tugas mahasiswa, tugas Pak Kadri, tugas saya untuk memberi pencerahan. Ya. Minimal dari keluarga, dari rukun keluarga terdekat, supaya kalau terlalu banyak gangguan juga pemerintah tidak konsen ini membangun. Membangun betul. Ini. Kita kasih silakan, kita amati, kita awasi. Ayo silakan jalankan keputusan. Jadi sekali lagi bagi saya terlalu lama ini penyelesaian ini. Terlalu banyak uang dibakar di jalan ini. Uang yang dibakar begitu, ya. Oke, baik, terima kasih pakar ekonomi. Baik, ke dokter komunikasi, pakar komunikasi, mohon maaf, mungkin closing statementnya dalam kesempatan ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat NTB, masyarakat atau rakyat Indonesia, apa yang mau disampaikan dalam kesempatan ini mungkin. Oke, dalam komunikasi itu kan butuh saling pengertian menurut saya. Dengan saling pengertian itu maka chemistry itu ya, irisan-irisan kesamaan itu akan terlihat dan meminimalisir tadi prasangka itu. Pemerintah selaku pembuat kebijakan misalnya rencana penyesuaian ini, dia juga harus mempertimbangkan dan mengerti tentang bagaimana kondisi masyarakat. Kalau pemerintah sudah memprediksi misalnya penyesuaian harga ini akan berdampak pada kenaikan harga dan harga-harga yang lain misalnya, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana solusi dan cara mengatasinya. Nah, upaya-upaya pemerintah seperti itu menurut saya adalah sebagai salah satu indikator bahwa pemerintah mengerti tentang dan memahami serta mengarifi tentang kondisi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat termasuk juga dalam hal ini adalah mahasiswa juga harus memahami kondisi dan beban yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai pemegang amanah dalam menjalankan pemerintahan ini. Nah, salah satu cara untuk memahami dan membijaksanai pemerintah oleh masyarakat dan mahasiswa itu adalah mereka harus mengerti kenapa kebijakan penyesuaian ini harus dilakukan. Mereka harus tahu apa akibatnya ketika tidak ada penyesuaian, dan mereka juga harus paham apa hal-hal negatif ketika tidak ada penyesuaian terhadap BBM. Ini saling pengertian. Jadi ketika ada saling pengertian, tidak ada misunderstanding. Ketika tidak ada misunderstanding, tidak ada prasangka. Ketika tidak ada prasangka, maka komunikasi akan berlangsung bagus. Ketika komunikasi berlangsung bagus, maka pemerintah akan aman menjalankan tugasnya, masyarakat juga
menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan profesi masing-masing dengan baik. Tidak ada kekacauan, tidak ada anarki, dan tidak ada hura-hara di Republik ini. Ketika hal itu bisa kita wujudkan, maka kita akan menjadi bangsa yang baik, ya, bangsa yang cerdas, dan bangsa yang bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Berikutnya kemudian dari mahasiswa ya, perwakilan pemuda atau mahasiswa. Di momen ini apa yang mau disampaikan di tengah rencana penyesuaian? Kalau di mahasiswa Bang, terutama kami tetap kembali kepada kesepakatan kami, yaitu menjadi mitra kritis bagi pemerintah, mengontrol, mengevaluasi, bahkan mengawal agar tahapan-tahapan yang disesuaikan ini terkait dengan BBM ini bisa tepat pada sasaran, dinikmati oleh rakyat Indonesia yang begitu luas, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jadi nafas kami, tujuan kami itu sama Bang, sama dengan pemerintah hari ini, sama dengan cita-cita kami mulai dari lahir di negara ini, yaitu senantiasa bagaimana negara ini bisa maju di setiap ruangan, di setiap perdesaan tidak ada lagi tangisan-tangisan yang merintis. Bahkan kami menginginkan pemerintah dan mahasiswa ini seharusnya ada komunikasi tadi. Itu yang menjadi dasar penting bagi kita semua, terutama kami dan pemerintah juga, harus ada komunikasi yang berkelanjutan. Bukan hanya pada persoalan kenaikan BBM atau menyelesaikan persoalan BBM ini saja. Nah, ini penting sekali bagi kita, bagi mahasiswa, bagi masyarakat Indonesia, agar sekiranya ke depan itu ketika kita menghadapi problem-problem semacam ini, jadi ada komunikasi awal gitu, tidak langsung hadir isu yang membuat masyarakat bingung dengan situasi kondisi seperti ini. Jadi saya sepakat bahwa langkah yang harus kita lakukan hari ini hanya satu, melakukan penyesuaian terhadap BBM tadi. Agar apa? Agar persoalan ini bisa tepat pada sasaran, bisa berdampak bagi perekonomian dan pertumbuhan pembangunan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini. Saya pikir itu Bang. Baik, terima kasih. Terakhir ya, senior kita, guru kita, pakar ekonomi, closing statementnya apa yang ingin disampaikan di momen ini kepada seluruh masyarakat NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya. Silakan Pak Dokter. Saya ingin sampaikan 4 catatan saya. Pertama, tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya susah. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Cuma kalau kondisi sulit, proteksi yang paling rentan. Nah, terus yang kedua, pemerintah Indonesia ini termasuk yang luar biasa menjaga momentum ekonomi di tengah external shock saat itu. Di list 15 negara yang terancam resesi itu Indonesia, New Zealand nomor 3 terancam resesi. Indonesia nomor 14. Jauh ya? Jauh. Jadi cukup bagus. Momentum itu harus dijaga dengan yang ketiga, segera lakukan penyesuaian. Terus yang keempat adalah proteksi, minimumkan dampaknya penyesuaian ini, proteksi 27 juta rakyat yang pada saat ini yang ingin kita bantu, yang miskin di bawah kemiskinan, dan 735 ribunya ada di NTB. Nah, ini harus diproteksi supaya niat baik ini bisa tercapai gitu ya. Poin pertama saya ulangi, pertama tidak ada yang mau menyusahkan rakyat. Yang kedua, momentum ekonomi bagus saat ini. Momentum ketiga, bahwa yang ketiga tadi adalah bagaimana memproteksi yang miskin ini. Ya. Saya kira 3 poin itu, 4 poin itu. Proteksi dan segera laksanakan penyesuaian. Karena lama-lama ini kan terus tergerus ini APBN ini. Ya. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, ambil tindakan cepat, lakukan proteksi dan komunikasi seperti apa yang Pak Kadri. Kadang-kadang orang tidak paham itu karena tidak dikomunikasikan. Betul. Karena saya ekonom, saya paham betul bagaimana alur ekonomi ini gitu ya. Dan saya orang pertama yang mendukung karena ini untuk kebaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 narasumber yang luar biasa ya.
ada pakar komunikasi dari UIN Mataram, kemudian ada pakar ekonomi NTB dari UNRAM, dan terakhir ya adik kita ya, kemudian dia juga menyuarakan perwakilan dari pemuda dan mahasiswa di podcast kita pada sore hari ini. Baik, sudah 1 jam kurang lebih saya menemani Anda dalam podcast dengan tema penyesuaian harga BBM untuk keadilan masyarakat. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.